Shalom, apakah kamu merasa gelisah tanpa alasan yang jelas? Hati tidak tenang, pikiran terus diingatkan tentang sesuatu. Bisa jadi Roh Kudus sedang menegurmu. Yohanes 16 ayat 8, Ia akan mengingatkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tidak semua rasa gelisah itu berasal dari masalah hidup yang sedang kamu hadapi. Kadang, kegelisahan yang timbul bisa datang karena Roh Kudus sedang berbicara padamu. Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar, secara sembunyi-sembunyi, kelihatannya tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi perlahan ada rasa gelisah yang mengganggu, hati tidak karuan, dan merasa tidak tenang. Sudah berulang kali berdoa, tapi gelisah itu tetap ada. Itu bisa jadi adalah teguran dari Roh Kudus. Misalkan ada di antara kamu yang mempunyai hubungan tidak baik dengan orang lain, sudah berusaha mencari macam alasan untuk membela diri dan membenarkan diri. Namun, di dalam hati ada dorongan yang kuat untuk memperbaiki hubungan tersebut. Hati kamu tetap gelisah, padahal kamu sudah mencoba mengabaikan perasaan itu. Saudaraku, Roh Kudus bekerja penuh kuasa di dalam diri manusia. Dia kadang menegur dengan keras dan juga dengan lembut. Roh Kudus juga berbicara dengan tegas di dalam hati manusia, melalui kegelisahan yang kamu rasakan. Jika kamu peka, dan kamu bisa merasakan Ia sedang memberi teguran padamu, kamu belajar untuk mendengar, menerima, dan memberi respon padanya. Tetapi jika kamu terus mengabaikan suara itu, menahannya dan tidak mau membuka hati, maka hatimu menjadi keras. Karena itu, jika Roh Kudus sedang mengetuk pintu hatimu dan berbicara di dalam hati kamu, jangan kamu menganggap itu bukan hal penting. Roh Kudus secara pribadi akan mulai memberi kamu suatu tanda apa yang harus kamu lakukan, dan itu adalah kehendaknya Tuhan. Jika Roh Kudus telah berbicara melalui kegelisahan, maka Ia sedang memberitahukan sesuatu padamu. Hal apa yang dapat disembunyikan dari pandangan Tuhan, sekalipun manusia dapat dibohongi dan dicurangi. Tuhan melihat dan menyaksikan dengan jelas dari sorga. Bila Roh Kudus membuat hatimu gelisah, dan kegelisahan itu timbul setiap waktu, datanglah kepada Tuhan dalam doa, dan nyatakanlah kepada Tuhan tentang ketakutan kamu, maka Ia akan menuntun kamu kepada apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Roh Kudus bekerja menyadarkan kita pada kesalehan, pelanggaran, yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ia juga yang mengungkapkan kebenaran yang ditutupi, serta dosa manusia. Sebab Ia kudus, maka perbuatan yang tidak benar tidak akan bertahan lama dalam persembunyian. Roh Kudus juga yang menginsafkan manusia dari perbuatan yang tidak benar. Sekuat apapun kita berupaya menutupi kesalahan, tidak akan mampu melawan kuasa Roh Kudus. Apabila manusia mau mendengar tegurannya, maka Ia yang juga memulihkan keadaannya. Tidak semua kegelisahan hanya berasal dari prasangka buruk. Jikalau Ia sudah mulai berbicara padamu, janganlah berpura-pura tidak merasakan apa-apa, karena Tuhan mau memberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau sedang berbicara kepadaku? Apakah yang Tuhan mau aku lakukan? Roh Kudus itu lemah lembut. Ia membimbing ke jalan yang benar. Tanpa Roh Kudus, kita bisa bimbang dan ragu. Tanpa Roh Kudus, kita bisa menjadi liar dan tidak terkendali. Jangan takut jika Ia mulai menegur kamu, karena justru Ia menuntun kamu untuk terhindar dari jebakan dosa. Dan Ia juga yang menyadarkan kita dari perbuatan jahat yang tersembunyi. Tujuannya adalah agar kita tidak kembali tersesat dan binasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk teguran yang menyadarkanku. Terima kasih Roh Kudus telah mengingatkan aku. Ajarkan aku untuk peka terhadap suara-Mu. Jika Engkau menegurku melalui kegelisahan hatiku, buatlah aku taat untuk mendengar dan mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih telah mendengar renungan ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapat notifikasi terupdate dari video renungan terbaru. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dengan renungan yang lebih spesifik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.